Hubungan antara rejim Kesultanan Islam Jawa Mataram dengan Kesultanan Cirebon ini, pemirsa, memang dari awal mulanya ini memang tidak baik. Kemudian berubah menjadi baik dan pada akhirnya tidak baik lagi. Kesultanan Mataram ini, pemirsa, pada awal pendiriannya itu adalah dianggap sebagai rezim kesultanan yang gelap. Artinya rezim kesultanan yang tidak dianggap oleh Dewan Wali Songo kala itu. Jadi kekuasaan Kesultanan Islam di Jawa pada waktu itu, pemirsa, semenjak dari Kesultanan Demak hingga Kesultanan Pajang, itu sistem pemerintahannya itu dibagi-bagi begitu. Ada Dewan Wali, ada Dewan Raja, di mana raja-raja yang memerintah itu biasanya itu disetujui oleh Dewan Wali begitu. Dewan Wali pada waktu zaman itu, ketika Mataram baru berdiri, itu berpusat di Giri. Nah, Sunan Giri itu atas proklamir Mataram sebagai pewaris atau pelanjut Pajang itu tidak sah begitu. Oleh Sunan Giri itu tidak sah. Karena Sunan Giri sudah bertitah semacam itu, maka kesultanan-kesultanan di Nusantara pada waktu itu ya tidak menganggap sah Kesultanan Mataram sebagai pelanjut daripada Demak dan Pajang. Nah, kesultanan-kesultanan yang dimaksud itu ya seperti Cirebon, Banten, Kalinyamat, Surabaya dan lain sebagainya, Madura, Ternate dan lain sebagainya yang masih mematuhi fatwa dari Dewan Wali yang berpusat di Giri itu ya tidak mengakui Mataram. Akan tetapi rezim Mataram yang kala itu diperintah oleh Panembahan Senopati ini tidak tinggal diam, pemirsa. Yang menghalangi atau orang-orang yang dianggap menghalang-halangi tujuan Mataram untuk menjadi kerajaan besar di Jawa itu ya diberantas. Termasuk yang diberantas itu adalah Giri itu sendiri, pusat wali, Dewan Wali Islam yang ada di Jawa dan Nusantara bahkan ya. Nah, sehingga pada akhirnya Giri dapat ditaklukkan. Kemudian kerajaan-kerajaan lain, Islam-Islam yang lain yang membangkang, yang tidak mau mengakui Mataram itu juga ditaklukkan. Di bumi Pasundan juga sama, pemirsa, bahwa pada mulanya itu Cirebon dan juga Banten itu ya tidak mengakui suksesi Mataram itu. Meskipun demikian, pemirsa, khusus untuk Cirebon, bahwa Cirebon ini pada akhirnya mau mengakui suksesi Mataram sebagai pelanjut Pajang. Mengapa Cirebon mau mengakui? Karena Cirebon dibujuk oleh Sunan Kalijaga. Jadi Dewan Wali yang pada waktu itu setuju Mataram menjadi pelanjut kekuasaan di Pulau Jawa pada waktu itu hanya Sunan Kalijaga begitu. Dewan-dewan wali yang lainnya tidak setuju dan bahkan mereka sudah diberantas oleh Mataram kan begitu. Nah, Sunan Kalijaga hubungannya dengan Cirebon ini sangat dekat, pemirsa. Sehingga pada waktu itu Raja Cirebon, pada waktu itu Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu itu mau menuruti nasihat daripada Sunan Kalijaga agar mau mengakui Mataram sebagai pelanjut kerajaan Islam sebelumnya, pelanjut Pajang begitu ya. Nah, sehingga cerita Cirebon mengakui Mataram, tapi dengan catatan bahwa Cirebon itu adalah negara yang setara dengan Mataram, hanya mengakui saja begitu, bukan sebagai bawahan Mataram. Oleh karena itu, maka Anda jangan heran jika Cirebon itu penguasanya itu tetap bergelar sultan atau panembahan. Tidak seperti daerah-daerah lain yang ditaklukkan Mataram itu,
ya menjadi adipati kan begitu. Nah, untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan antara Mataram dengan Cirebon ini, kemudian Sunan Kalijaga itu ya menjodohkan kedua anak raja Mataram dan Cirebon itu untuk saling kawin begitu. Dan di antara putri yang nantinya itu dikawinkan dengan Raja Mataram itu adalah Putri Panembahan Ratu. Nah, Putri Panembahan Ratu ini nanti kawin dengan Sultan Agung. Nah, pada masa inilah pemirsa, hubungan Cirebon dengan Mataram ini baik-baik saja dan lancar. Bahkan aliansi keduanya itu sepakat untuk melakukan aliansi serangan terhadap Batavia atau terhadap VOC Belanda di Batavia. Itu juga ada sumbangsinya Cirebon. Namun pemirsa, bahwa di kemudian hari hubungan antara Cirebon dengan Mataram ini rusak ketika Sultan Agung wafat. Nah, sebetulnya yang menjadi putra mahkota sebagaimana yang ditetapkan oleh kerajaan itu adalah Pangeran Alit, anak Sultan Agung yang bernama Pangeran Alit atau Raden Alit, di mana beliau itu merupakan anak antara Sultan Agung dengan putri Cirebon itu, dan beliau itu adalah putra mahkotanya. Tapi pada kenyataannya itu pemirsa, nantinya Pangeran Alit ini kan dibunuh atau terbunuh oleh konspirasi yang dilakukan oleh Amangkurat I itu. Jadi nantinya yang menjadi raja itu Amangkurat, kakaknya Pangeran Alit yang sebetulnya itu bukan putra mahkota. Nah pemirsa, bahwa kematian Pangeran Alit, putra dari putri Cirebon, itulah yang membuat Cirebon sakit hati begitu. Sehingga setelah peristiwa naiknya Amangkurat I menjadi Raja Mataram itu, hubungan antara Mataram dan Cirebon ini kembali rusak. Ya, dirusak oleh Amangkurat dan ibunya itu. Nah, rezim Mataram pada zaman Amangkurat I ini dikenal sebagai rezim yang brutal pemirsa, karena memang rezim Mataram Amangkurat ini memang tidak disukai oleh pejabat Mataram, tidak disukai oleh adiknya, bahkan tidak disukai oleh anaknya sendiri, dan memang brutal, terkenal brutal. Meskipun demikian pemirsa, terjadi pernikahan antara putri Amangkurat I dengan Sultan Cirebon kala itu. Nah, Sultan Cirebon kala itu sudah diperintah oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Putra, atau yang juga nantinya dikenal dengan Pangeran Girilaya itu. Ya, putri daripada Amangkurat itu dikawinkan dengan Panembahan Ratu II. Akan tetapi pada akhirnya pemirsa, ketika Amangkurat I itu sedang berkuasanya, Cirebon itu di zaman Panembahan Girilaya itu dipaksa untuk menjadi bawahan Mataram, dihinakan gitu. Jadi sejak dulu itu tidak dianggap sebagai bawahan Mataram, ke zaman Amangkurat I itu Cirebon dianggap bawahan. Hal ini yang tidak bisa diterima oleh Sultan Cirebon pada waktu itu. Sehingga karena Cirebon dianggap membangkang, terjadilah peperangan antara Cirebon dengan Mataram. Mataram dikisahkan beberapa kali melakukan serangan terhadap Mataram, namun serangan-serangan tersebut itu gagal. Serangan itu gagal, dapat dipatahkan, dan bahkan orang-orang yang dulunya memberontak ke Mataram itu dilindungi di Cirebon, di mana Cirebon itu dijadikan sebagai tempat penampungan para pelarian orang-orang Mataram itu. Nah, singkat cerita pemirsa, Amangkurat I ini karena tidak bisa menundukkan Cirebon secara militer, akhirnya yang menggunakan cara licik begitu. Cara licik yang dimaksud itu adalah ya menipu Sultan Cirebon untuk datang ke Mataram. Nah, tipuan semacam ini memang tipuan ciri khas daripada orang Jawa ya pemirsa. Dulu zaman Majapahit itu kan Raja Sunda ditipu datang ke Bubat. Nah, zaman Mataram juga begitu, Raja Cirebon itu ditipu oleh Amangkurat I untuk datang ke Mataram. Dan sampai datang ke Mataram ya nantinya Raja Cirebon itu
dibunuh gitu. Namun meskipun dibunuh itu awal mulanya itu Mataram membuat konspirasi jika Sultan Cirebon itu mati itu bukan karena dibunuh melainkan karena sakit, sehingga Sultan Cirebon itu ya oleh Mataram itu membuat konspirasi yang dikuburkan di Girilaya dengan terhormat dan lain sebagainya, padahal itu merupakan konspirasi. Mengapa Amangkurat I itu membunuh Cirebon? Anggapannya setelah Sultan Cirebon itu terbunuh, Cirebon itu dapat menjadi negara bonekanya begitu. Karena di samping telah membunuh Sultan Cirebon, putra mahkota Cirebon juga itu pada waktu itu ikut ke Mataram itu ditahan oleh Amangkurat I untuk dididik begitu. Artinya untuk untuk didogma supaya nurut ke Mataram. Sehingga nantinya menurut Amangkurat itu kalau sudah siap itu putra mahkota Cirebon itu ya dikembalikan pulang ke Cirebon untuk dijadikan raja begitu. Niat daripada Amangkurat itu. Namun pemirsa, tindakan Mataram yang semacam itu kan membuat emosi Cirebon tuh. Dan pada akhirnya Cirebon mengetahui jika Raja Cirebon yang berkunjung ke Mataram itu sejatinya dibunuh. Oleh karena itu Cirebon yang tidak terima itu akhirnya melakukan persekutuan dengan Banten untuk melakukan penggulingan Amangkurat I. Nah, Cirebon dan Banten ini akhirnya mengirimkan senjata dan uang yang dipasok kepada para pemberontak di Mataram. Nah, di antara para pemberontak yang dimaksud itu diantaranya itu yang paling terkenal itu adalah Pangeran Trunojoyo dari Madura itu. Nah, Pangeran Trunojoyo itu dipasok oleh Cirebon itu duit dan senjata. Dan singkat cerita pemirsa, pada akhirnya Pangeran Trunojoyo yang dibantu Cirebon dan Banten soal senjata dan duit itu akhirnya dapat menumbangkan Amangkurat I, di mana pada waktu itu istana Kesultanan Mataram itu dapat direbut Trunojoyo. Kemudian Amangkurat I-nya melarikan diri dan pada akhirnya Amangkurat I-nya itu adalah mati di dalam pelarian